Assalamualaikum Wita. Waalaikumsalam Ibu. Iya, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya Bu? Baik, baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Ini Bu, saya ingin membicarakan rencana supervisi pembelajaran IPAS di kelas 5 yang akan diterapkan besok Bu. Ya, Nah, jadi sebelumnya saya ingin tahu tujuan pembelajarannya itu apa Bu? ya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah melihat video atau mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Setelah melihat video juga, pembelajaran peserta didik dapat menganalisis urutan dalam rantai. Setelah itu, dalam kelompok atau berdiskusi, peserta didik dapat membuat rantai makanan. Seperti itu. Tadi ada 3 pembelajaran ya Bu ya, tujuan pembelajaran. Wah, sangat menarik sekali ya Bu. Iya. Nah, bagaimana metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Metode yang akan saya gunakan adalah metode berdiferensiasi yang bertujuan adalah menuju kepada anak. Bagus sekali Bu. Baik Bu. Saya ingin memfokuskan pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok besok ya Bu. Nah, jadi besok Ibu bisa menggunakan format yang akan saya berikan gitu Bu. Nah, mungkin cukup seperti itu dulu ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang, Bu. Iya, gimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik Bu.
pada percakapan kali ini saya akan membicarakan pasca observasi yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada kita terkait dengan jalannya proses observasi di kelas ya Bu ya, yang sudah Ibu lakukan dengan tujuannya mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran. Untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana perasaan Bu Ita setelah menjalani kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung? Perasaan pastinya gugup ya Bu ya, yang biasanya itu saya itu pembelajaran tidak ada yang mengawasi atau menilai, sekarang ada yang mengawasi di belakang, jadi ya, cukup tegang pastinya, tapi alhamdulillah prosesnya berjalan lancar dan anak-anak menjadi senang, aktif, dan itu bisa buat referensi saya agar saya pembelajaran ke berikutnya itu ada alurnya dan ada proses yang lebih baik. Iya Bu, baik. Baik, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan apa yang Ibu jalankan di dalam kelas ini, langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang dilakukan di dalam kelas? Ya, langkah-langkahnya adalah saya menggunakan metode diferensiasi agar lebih menarik anak didik agar lebih aktif dan lebih mempunyai ide-ide yang kreatif Bu, yang pastinya. Ya. Baik. Jadi area pengembangannya itu mungkin yang pertama adalah memakai metode diferensiasi ya. Nah itu mungkin mengembangkan lingkungan kelas juga ya, yang fasilitasi belajar dan gitu. Nah, sejauh mana area pengembangan yang Ibu Ita sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Tentunya alhamdulillah berhasil karena anak-anak juga merasa senang karena banyak variasi yang saya gunakan di situnya. Akan tetapi juga banyak kendala. Kendalanya mengatur anak yang sudah besar itu dalam membagi kelompok itu biasanya kan ada tuh anak-anak yang ingin dengan si ini, dengan si itu yang membuat kadang susah ya untuk mengondisikan siswa seperti itu. Jadi kendalanya adalah kendalanya ya itu mengelompokkan anak itu. mengelompokkan anak. Kendalanya di situ salah satunya. Iya, betul. Nah, selain itu ada lagi. Sudah sih cuma itu saja. Ya. Terus kegiatan yang sudah positif menurut Bu Ita itu apa? Kegiatan yang positif pastinya membuat anak lebih mencari ide-ide yang kreatif seperti itu. Pembelajarannya lebih menyenangkan. Iya, lebih menyenangkan, lebih senang anaknya. Iya, betul itu. Nah, setelah mengetahui kekurangannya tadi, kira-kira tujuan yang ingin dicapai apa itu? Tujuan yang saya ingin capai adalah mengembangkan kegiatan lebih baik lagi, tidak seperti kemarin kayak gitu, lebih seperti itu lebih baik, memfokuskan pada diri saya untuk mempelajari bagaimana metode diferensiasi itu dan mampu mengembangkan potensi murid agar lebih semangat atau antusias dalam pembelajaran dan mencari metode atau media agar lebih menarik dalam pembelajaran seperti ini. Luar biasa sekali ya Bu. Setelah mengetahui tujuannya, kira-kira masalah-masalah apa yang terjadi sehingga Bu Ita mempunyai tujuan yang tadi disampaikan? Nah itu mengondisikan siswa itu memang sangat susah ya Bu ya, apalagi di kelas atas yang minatnya itu sendiri-sendiri Bu. Berarti belum semuanya aktif. Iya betul, untuk aktif, untuk fokus atau konsentrasi itu kan butuh metode yang menarik seperti itu. Kemudian rencana yang ingin Bu Ita capai itu apa Bu? Rencana yang pastinya ingin murid lebih baik, lebih aktif, lebih istilahnya itu penasaran dalam pembelajaran tersebut seperti itu. Dan untuk diri saya sendiri, saya akan mencari teman sejawat atau referensi guru, bertanya-tanya apalagi dengan Ibu CGP gitu kan, untuk bertanya-tanya apa sih metode yang baik untuk saya kedepankan.
Iya. menyampaikan secara Iya. baik. Jadi itu rencana depannya Iya. pada saat pembelajaran ke depan. Ya. Nah, pada saat pembelajaran ke depan itu akan menyesuaikan kenyamanan mereka dalam menggunakan gaya belajar masing-masing itu Iya. seperti itu ya Bu. Nah, untuk meningkatkan media pembelajaran yang lebih efektif, mungkin apa saja yang akan Ibu terapkan di sekolah itu? Nah itu menggunakan metode diferensiasi kan banyak tuh ya Bu ya, metode-metode yang harus dipilih, harus dikembangkan seperti itu. Mungkin kita juga bisa untuk melalui ini ya Bu, kelompok belajar. Ya betul, kelompok belajar dan juga memilih apa sih ini anak cenderung ke apa sih ya, Iya. gitu. Seperti itu. Nah, dari rencana yang kita sampaikan tadi, kira-kira kita punya tanggung jawab apa biar rencana itu bisa berjalan dengan baik? Pastinya tanggung jawab untuk menjadikan anak didik lebih percaya diri Bu, agar mengembangkan setiap potensi yang ada pada anak didik kita agar lebih terbuka lagi, lebih tergali lagi seperti itu. Ya, mungkin itu juga ya, agar mereka lebih tertarik juga kita perlu menyediakan media. Nah, media juga Sama kaki ya, masyarakat ya. Mengetahui momentumnya, terus rencana tidak lanjut apa yang itu lah Bu. Ya, itu. Tindak lanjutnya adalah bagaimana bisa mengembangkan dengan metode-metode tersebut dan juga dengan apa sih namanya media yang harus kita cari agar anak didik kita tidak bosan. Sekali-kalinya yang menonton pembelajaran itu saja, tapi kita juga harus mencari metode-metode yang membuat anak didik kita lebih baik lagi, lebih setia lagi, lebih penasaran lagi seperti itu. Mungkin pembelajaran lebih menyenangkan ya. Kemudian kita juga bisa berbagi kegiatan positif dengan secara reguler. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan terrealisasi dan proses pembelajaran yang nah, mungkin kira-kira kapan kita akan melakukan perubahan dan melaksanakan rencana yang disampaikan? Insyaallah November. Secepatnya ya. Ya. Luar biasa sekali. Baik. Mungkin akan dilakukan dalam minggu ini ya Bu ya. Nah, baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Ya, rencana itu dapat terlaksana dengan baik dan lancar terutama ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Ita.